Hai, minasan konnichiwa. Hari ini kita akan belajar bab baru. Bab baru kita hari ini tentang Sensei wa Yasashi desu. Bagaimana sih materi ini? Kita akan belajar. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya. Saya akan memperkenalkan beliau karena beliau akan menolong kita dalam belajar bahasa Jepang kali ini. Sensei, onegaishimasu. 皆さんこんにちは。私は岡本です。日本人です。よろしくお願いします。 Yoroshiku onegaishimasu. Sensei, terima kasih. Nanti kami akan membutuhkan bantuan Sensei. はい、わかりました。 Oke, minasan, saya punya gambar. Nah, tentang apa sih pelajaran kita hari ini? Sensei wa Yasashi desu. Tentang apa ya? Nah, bagaimana kalau kita coba lihat dulu dari sini? Oke, siapa yang kenal beliau? Guru apa beliau? Bagaimana beliau? Lalu bagaimana dengan ini? Kalian mengenal beliau-beliau? Mereka guru apa ya? Kemudian bagaimana sifat beliau? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama. Mari kita belajar menyebut nama mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kita akan belajar menyebutkan sifat dan keadaan fisik dari guru kita dalam bahasa Jepang. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Kita pastikan dulu bahwa yang kita kerjakan sama, persepsi kita sama dulu. Hai. Oke, bagian ini mata pelajaran apa, minasan? Matematika. Ini? Ya, ini bahasa Inggris. Sedangkan di sini sejarah ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ini pelajaran olahraga. Bagaimana dengan ini? Bahasa Indonesia. Sedangkan ini bahasa Jepang. Ini seni ya, ada seni musik, ada seni rupa. Nah, bagaimana dengan ini? Ini pelajaran agama. Kalau ini, nah, ini pelajaran ekonomi. Nah, di sini apa ini? Ada daun, ada matahari. Ini pelajaran biologi. Ya, kalau ini dari tulisannya saja sudah ketahuan ya, Nak. Ini adalah pelajaran fisika dan di sini adalah kimia. Oke, kita akan minta bantuan dari Okamoto Sensei untuk menjelaskannya dan mengucapkannya dalam bahasa Jepang. Hai, Sensei onegaishimasu. はい。Hai. 数学、英語、歴史、体育、インドネシア語、 Oke, bagian kedua ya. Hai, onegaishimasu. 日本語、芸術、宗教、経済、生物、 Hai, masih ada bagian terakhir ya. 物理学、 Hai. 科学、 Hai, Sensei, arigatou gozaimasu. Hai, minasan, sudah tahu apa yang harus dikerjakan tadi? Nah, kalau tadi sudah mendengarkan dengan baik, nah sekarang giliran kalian untuk mengerjakannya. Ya, kita masuk ke Kimasho 1. Silakan kalian melengkapi bagian yang sudah ada dalam lembar kerja. Ya, kalian silakan menuliskannya sesuai dengan yang tadi sudah diucapkan oleh Okamoto Sensei. Ya. Oke, sudah selesai semua? Hai, kita akan coba di bagian yang kedua. Setelah kita mengetahui pelajaran apa, nah, bagian kedua ini adalah sifat. Sifatnya itu seperti apa? Keadaan fisiknya seperti apa? Ya, oke, kita akan mengenalinya dulu dan kita samakan persepsi ketika kita mendapatkan gambar itu
persepsi kita sama. Oke? Baik. Yang pertama, ini apa yang dilakukan karena dia memayungi kucing kecil, jadi ini baik hati. Ya. Gambar kedua, keren ya nak? Nah, keren. Ya, bagian yang ketiga, kalau punya guru seperti ini bagaimana nak? Iya, tegas. Ya, pasti suka kalau ketemu guru yang seperti ini. Ya, cantik. Dan berikutnya, suka juga kan kalau punya guru yang seperti ini? Lucu. Ya, oke. Hai, dari kelima ini sudah ditangkap? Baik, kita butuh lagi bantuan dari Okamoto Sensei. Hai. Hai. Yasashii. Hai. かっこいい。はい。厳しい。きれい。面白い。 Bagaimana minasan? Bisa ya? Nah, bagian berikutnya yang menjadi tugas kalian adalah Sensei, arigatou gozaimasu. Hai, bagian berikutnya yang harus kalian kerjakan sesuai yang ada di lembar kerja yang sudah kalian punya, kalian akan melengkapinya, ya. Sudah? Hai, kalau sudah, lembar kerja yang harus kalian kerjakan adalah kite kaite kudasai. Kalian akan mendengarkan apa yang saya ucapkan dan Okamoto Sensei ucapkan secara bergantian pastinya ya. Nah, kemudian kalian lengkapi di kolom-kolom yang sudah ada. Seperti contohnya ini. Hai, sebentar saya ambil dulu ya. Kalian akan mendengarkan suara saya dan suara Okamoto Sensei. Yang pertama dimulai dari suaranya Okamoto Sensei. Hai, nomor 1. 私の先生を紹介します。先生は宗教の先生です。先生は厳しいです。ありがとうございます。 Oke, itu contohnya nomor 1 ya. Jadi tertuliskan di situ 6 dan E. Kemudian nomor 2 dan sampai nomor 8 akan kami bawakan secara bergantian. Hai, kita mulai ya. Nomor 2. Watashi no sensei o shoukai shimasu. Sensei wa butsurigaku no sensei desu. Sensei wa yasashii desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Hai, nomor 3. 私の先生を紹介します。先生は英語の先生です。先生はきれいです。ありがとうございます。 Oke. Sekarang nomor 4. Watashi no sensei o shoukai shimasu. Sensei wa geijutsu no sensei desu. Sensei wa omoshiroi desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Sekarang kita beranjak ke nomor 5. 私の先生を紹介します。先生は数学の先生です。先生はかっこいいです。ありがとうございます。 Oke. Hai. Sekarang nomor 6. Watashi no sensei o shoukai shimasu. Sensei wa kagaku no sensei desu. Sensei wa kirei desu. Arigatou gozaimasu. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 7. 私の先生を紹介します。先生は歴史の先生です。先生は優しいです。
ありがとうございます。 Oke, sampai di bagian terakhir, nomor 8. Watashi no sensei o shokai shimasu. Sensei wa Indonesia go no sensei desu. Sensei wa kakkoi desu. Arigatou gozaimasu. Hai, bagaimana minasan? Aman? 1 sampai dengan nomor 8 sudah dilengkapi semua? Nah, oke, kalau begitu kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hai, yang pertama. Sensei wa nani-nani no sensei desu. Saifuru sensei wa rekishi no sensei desu. Shiana sensei wa eigo no sensei desu. Menurut kalian, fungsi dari pola kalimat ini apa ya? Tepat sekali. Fungsinya adalah untuk menyatakan mata pelajaran apa yang diampu oleh guru tersebut. Hai, bagian kedua. Sensei wa nan no sensei desu ka? Sensei wa nan no sensei desu ka? Ade sensei wa nan no sensei desu ka? Ade sensei wa Indonesia go no sensei desu. Kira-kira fungsi kalimat ini untuk apa ya, Nak? Tepat sekali, untuk menanyakan mata pelajaran apa yang diampu oleh guru tertentu. Hai, kita lanjut ke bagian 3 yang kita pelajari hari ini. Sensei wa nani-nani desu. Saifuru sensei wa omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Shiana sensei wa kirei desu. Shiana sensei wa kirei desu. Kira-kira fungsinya untuk apa, Nak? Ya, fungsinya untuk menyatakan sifat atau keadaan fisik dari guru tertentu. Hai, bagian berikutnya. Sensei wa donna sensei desu ka? Sensei wa donna sensei desu ka? Ade sensei wa donna sensei desu ka? Ade sensei wa kakkoi desu. Kira-kira fungsinya buat apa ya? Tepat sekali. Fungsinya untuk menanyakan sifat atau keadaan fisik dari guru yang dimaksud. Hai, sudah mengerti minasan? Kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut pada tugas. Tugasnya yang akan kalian kerjakan adalah kalian akan mengerjakan PPT, yaitu memperkenalkan guru. Nah, tentukan dulu guru yang akan kalian presentasikan. Tidak boleh sama ya, satu dengan yang lain. Kemudian di dalam PPT tersebut harus memuat foto, uraian singkat tentang guru tersebut. Nama, mata pelajaran yang diampu, bagaimana sifat atau keadaan fisiknya. Nah, kalian juga boleh menambahkan untuk penjelasan yang lain, yaitu hal-hal yang disukai atau hal-hal lain yang terkait guru tersebut. Boleh dengan bahasa Indonesia minasan. Berikutnya, ketika teman kalian mempresentasikan, simak penjelasan dari temanmu dengan baik. Tuliskan hasilnya pada tabel yang ada di bawah. Kemudian, kumpulkan. Berikutnya adalah kriteria penilaian, tampilan, bahasa Jepang yang digunakan, dan informasi yang disampaikan. Hai, sampai di sini bisa dimengerti minasan? Ja, korekara gambatte kudasai.